Parade 10.000 pasukan PWILS untuk hadapi Habib Rizik Syihab dan FPI. Kita lihat video laskar-laskar monyet ini seperti apa teman-teman. Pelantikan katanya 10.000 pasukan Laskar PWILS Laskar Sabilillah. Kita lihat videonya terlebih dahulu teman-teman.
ceramah ngangka arek Allahu Akbar takbir. Banyak ngane kedel model ngane kan. Jadi maka dari itu perlu kita kritisi para teman-teman sekalian. Kita orang-orang NU kan ketuan kaidah yang berkaitan dengan tradisi, yang berkaitan dengan budaya. If al matasya malam tu khalif asyara. Silakan lakukan tradisi apapun selama prakteknya tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Tradisi itu bukan tidak boleh dikritisi. Banyak tradisi-tradisi kita yang perlu untuk kita kritisi, yang perlu untuk kita koreksi. Salah satunya tradisi carok ento. Jangankan tradisi carok, tradisi nyekep bae. Itu perlu kita pertanyakan. Untuk apa? Gula sebagai orang yang selalu teman nyekep kan bertanya-tanya. Nyekep bertanya dengan nada halus. Cek ngamuk ada. Untuk apa? Justru dalam sebagian kasus nyekep jadi apa-apa sebab orang ngegempang akhirnya benar-benar sah. Baik kita dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak perang. Untuk apa nyambi senjata ke timur? Ingin mengkritisi gula dengan nada halus. Nah maka dari itu menurut kaulah kita sebagai para penyebar ilmu, para duta-duta ilmu Nahdlatul Ulama perlu mengedukasi masyarakat, para tetangga kita, para kerabat kita, para sahabat kita, bahwa nyawa manusia itu sangat mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada harga diri yang setara dengan nyawa manusia. Meskipun hampian ganggu anang, cak kocain orang, ganggu binenah, carok atau membunuh orang itu bukanlah sebuah solusi. Carok itu bukanlah sebuah solusi. Nah maka dari itu para teman-teman sekalian, menurut saya kita kata sebagai orang-orang Madura sudah saatnya memberikan klarifikasi yang elegan kepada masyarakat kita, bahwa kita orang-orang Madura tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak sehoror, tidak seseram yang mereka bayangkan. Kita harus memaklumi. Kadang ada orang Madura kritik nang sosmed yang polana acara polana ini itu pas komen EDM inbox ya cek carok. Jangan coba nyaman orang Madura. Maka saya katakan kita ini jangan sampai jadi orang yang anti kritik. Kritik itu perlu, kritik sosial di masyarakat itu sebuah keniscayaan. Maka bagaimana kita sekarang harus menunjukkan wajah orang-orang Madura yang lebih jauh dari apa yang selama ini mereka bayangkan. Karena miris orang Madura kan mulai lambak kan seongguna terkenal orang-orang alim. Lambak mau orang ngeding yang Madura, Madura kento Syekhona Khalil. Madura kento adalah tempat awal munculnya Nahdlatul Ulama. Madura kento pujuk Batu Ampar, pujuk nekah orang Madura cuma lambak. Tapi mau orang Madura cuma semangkin coba. Ketika orang-orang ngedingnya Madura, Madura Perindapan lah, Madura Carok, Madura boleh Jamet. Maka dari itu kita sebagai kader-kader Ansor, harapan saya jangan sampai jadi orang yang stay su, setelan cuek. Jangan sampai cuek-cuek saja menanggapi isu-isu seperti itu. Yang gula bersuara seperti ini, ongkun gula kepikiran tuh ya, carok boleh. Lebih-lebih tetangker ya bareng saya acarok nang puskesmas iki. Yang kita tangke TV. Nah, kepikiran gula gimana caranya kita mengedukasi masyarakat. Tidak ada kenapa nyawa, tapi tidak ada kelebunan yang setara dengan nyawa manusia. Tidak ada bupatian yang setara dengan nyawa manusia. Tidak ada presidenan yang setara dengan nyawa manusia. Napa baik alasannya punya urusan matain orang kento tidak ada yang menghalalkan, tidak ada yang melegalkan kecuali kisos oneng tibit. Ngul dari baring tanya
Kak Nasi, Dere Ismail, ulah kita sebagai kiai seki ngodang bertanya-tanya, kenapa para kiai, para penceramah sangat jarang sekali mengedukasi tentang betapa berharganya nyawa manusia kepada masyarakat Madura. Baik. Dan makanya toreh, kita ingin tradisi-tradisi negatif seperti ini segera punah dari masyarakat Madura. Kita sekarang sudah di tahun 2025, kita ingin menjadi masyarakat yang maju, dan kita bukanlah orang-orang yang anti kritik. Suara-suara sumbang tentang orang-orang Madura kita anggap sebagai sebuah masukan, sebuah kritik yang membangun bagi kita agar menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir betul apa yang disampaikan oleh Gus Amak tadi. Ini mirip dengan kasus orang Madura. Orang Madura itu kan sebenarnya orang alim-alim banyak. Orang-orang hebat kadi Ranasi, kadi Razen, kadi Ismail, itu banyak. Wajah-wajah indah dari Pulau Madura itu banyak, tapi seakan-akan tertutupi oleh oknum-oknum berperilaku buruk yang ada di sosial media, yang ada di masyarakat kita. Dan itu kita maklumi karena lakar pola pikir orang-orang awam kita para taretan adalah memukul rata, gebiah uyah cepon orang Jawa. Apakah Ustadz Ismail Khalili membela Kiai Imaduddin? Tentu saja tidak. Seperti yang kalian lihat. Sekian, assalamualaikum.